Siapa bisa share di sini? Pak Rasman, Iya Pak. ya siap menulis ya. Langsung dipetikan saja Pak Rasman yang pertanyaan pemandunya toh. Buat kami di atasnya, bisa jawabannya di bawahnya toh. Iya, dulu saya masuk di laptop dulu. Tadi HP jadi. Oh iya, siap. Ya, untuk kelompok 1 silakan Ibu berdiskusi. Ini saya di luar dulu. di luar tidak kalau sudah. Silakan untuk kelompok 1. Silakan untuk Bapak Ibu kelompok 1 silakan berdiskusi. Ibu Hasmawati, Pak Ahmad Kori sudah Langsung ke pangano Pak Rasman di Canva kerja. Tidak, Pak Rasman Canva dianukan yang 4 pertanyaan itu, yang pertanyaan pemandu. Terus kita bertiga kita baca dulu persoalannya ini supaya masukan tak apa, nanti sebentar masukan tak masing-masing dijadikan satu. Gitu. Pak Ahmad Kori, Ibu Herlina, Ibu Asmawati sudah bisa? Iya. Oke, silakan berdiskusi Pak. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah kesiapan belajar, profil belajar, dan minat belajar. Tapi saya pindah tempat dulu, terlalu bising di kelas. Saya keluar dulu. Ya, siap Bu. Ya, tapi yang penting jangan untuk selamanya nah kembali jadi. Pak Darmawan adalah guru dia akan mengajar murid materi tentang salah satu sistem organ tubuh manusia yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian pencernaan dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang membutuhkan pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan belajar dari beberapa sumber ada yang berupa 1. Beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga pinjam dari perpustakaan yang mungkin artikel yang akan diambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dalam bahasa yang lebih sederhana. Komik sains menjadi salah satu murid. Di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang dibutuhkan yang berhubungan dengan sistem kebutuhan. Kebetulan ada satu murid yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Darman tidak ada komputer, tetapi Pak Darman tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelum untuk memastikan isinya sesuai dengan cocok dengan apa yang dia ingin lakukan, ingin anak-anak pahami. Dan kemudian video dan mau juga membuat kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Lengkap dengan instruksi, misalnya membaca buku, artikel, komik dan sebagainya, mengamati poster diagram, mendiskusikan dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara penjelasan sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Oh, panjang ya. Panjang anunya. Panjang ceritanya. Iya, Pak Darmawan pun siap mengajar.
melakukan pembelajaran Dia kepada semua belajar murid pada mama. ada di kelasnya dan tanggung jawab pembelajaran apa seperti kunci yang ingin digunakan lewat proses tanggung jawab dan contoh-contoh yang membuktikan bahwa murid. Setelah itu dia meminta murid-murid mulai bekerja dalam kelompok untuk bertugas. Penugasan kali ini Pak Darmawan telah mengkelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bicara. Berarti ada pulpen Budi. Di sini pulpen tadi ya. Sama ada kertas tak? Berarti satu pelajaran Bagaimana guru tersebut melakukan dua bahan yang itu komik video sesuai dikelompokkan sesuai kemampuan. Kemudian kemampuan membaca. Empat, selesai terlebih dahulu Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca. Yes. Contoh penjelasan membaca. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu disarankan sepenuhnya kepada murid yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu Apa tersebut. itu? Tabe, enggak jelas kiku dengar. kalau yang Pak Ide? Melakukan kegiatan Pertanyaan pertamanya itu Pak Rasman. Kalau saya baca tadi tuh pertanyaannya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ini ada saya tampilkan nanti. Ada saya Kalau tampilkan saya- pertanyaannya. Kalau saya yang pertama itu Yang keempat pertanyaannya itu. 4 atau 3? 4. empat itu Pak. 4 pertanyaan. Ini yang saya lihat di LMS. Ini ada 3 soal. Oh, 4 anunya, 4 apalagi Ya. Empat pertanyaan Pertanyaan Iya. pemandunya tadi kan ada 4. anunya 4, 4. pertanyaan Iya. 3. Pertanyaan pemandu ada 4. Ya, ini yang harus Kalau- Ini yang Iya, kalau pertanyaan pertanyaan pemandu. Ini yang mau dibahas ini. Jadi kita mulai dari yang pertama saja dulu. Kalau mau cepat. Itu apakah kan sudah dibaca tadi anunya Pak Darmawan kan. Nah, kemudian kita apa bilang tadi tuh Pak Darmawan yang anunya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Iya. Kalau saya tanggapanku di situ kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah kesiapan belajar, profil belajar dan minat belajar. Itu tadi yang 3 tadi aku baca. Kalau Pak Iwan bagaimana?
Kalau kesiapan belajarnya, ada di anunya teksnya itu, beliau mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menuntutnya akan mampu membantu muridnya belajar sesuai kebutuhannya. Itu kesiapan belajarnya. Terus apa tadi yang kedua? Minat belajar. Menyiapkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan minat murid. Sumber belajar yang beliau siapkan adalah seperti kayak postes, bacaan, komik. Sampai video pun ditontonnya toh? Iya. Terus kalau profil murid yang apa tadi itu nih bilang profil belajar murid. Iya. Pak Dermawan menyiapkan media dan sumber belajar sesuai dengan profil gaya belajar murid dengan dengan referensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiplan ada itu tadi di teksnya Multimedia. multi integritas apa itu aku baca tadi itu anunya. Tunggu dulu kuliah. Kalau Bu Senap, apa yang kita tangkap dari anunya Pak Dermawan? Tunggu ku screenshot dulu anunya, apa namanya, materinya di baca dulu. Kalau saya, dari pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kan di sini pertanyaannya adalah kita sebagai seorang guru, apa yang dibutuhkan, apa maunya siswa kan? Nah, yang pertama itu adalah lingkungannya, lingkungan belajarnya. Kemudian sarana yang disediakan. Nah. Saya kira ini yang dibahas, yang di anunya Pak Dermawan Pak, itu yang kita fokus di situ. Kayak kemarin diskusi kemarin itu seperti itu. Kebutuhan belajar murid. Iya, kebutuhan belajar murid. Iya. Ini kan kasusnya yang dikasih untuk SD itu masalah Pak Dermawan toh, itu mau dibahas, dikupas itu apa-apa kebutuhannya di situ, apa tanggapannya Pak Dermawan kalau menurut saya. Kalau saya baca tadi itu yang paling menonjol dari sifatnya Pak Dermawan itu tentang kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, kesiapan belajarnya, profil belajarnya, dan minat belajar. Ya, tiga di situ. Tiga. Iya. Baru ketiga itu dijelaskan ketiganya itu ada tadi itu penjelasannya di situ yang ketiga. Mana itu ketiga? Nah, ini ada yang ada ini yang di nomor 3 ini di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, berarti tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphone, berarti ini untuk apa di sini? Masalah apanya di sini? Kesiapan belajar, toh? Iya, kesiapan belajar. Kebutuhan. Iya, kebutuhan belajar Makanya kesiapan belajarnya itu mungkin keterangannya seperti ini. Beliau mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan mampu membantu muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Oh iya. Kebutuhan belajar. Masuk di sini Pak Tabe, masuk layanan kebutuhan murid. Iya, masuk layanan kebutuhan murid. Iya. Masuk kan di sini di sini kan ada 3, mulai dari keberagaman murid. Terus yang kedua layanan kebutuhan murid, dan ketiga learning gap atau kesenjangan belajar. Kesenjangan belajar. Iya. Minat belajar. Iya. Kan Pak Darmawan kasihan ini kan yang pertama dia sudah sampaikan ke siswanya jauh-jauh hari yang punya komik, punya cerita, punya buku. Dia sudah pinjamkan buku di perpustakaan walaupun materinya tinggi, lain bahasanya, tapi dia berusaha.
Kemudian Ya. sebagai seorang guru, dia siapkan dirinya juga untuk menonton video. Apakah video itu bisa nanti sebentar dijelaskan hampir sama atau tidak, tapi dia punya usaha untuk bagaimana caranya mengaitkan materi itu, yang dimana sarananya di sekolah itu tidak ada sarana untuk kayak laptop disiapkan atau ke layar, itu yang dia Iya, usahakan. tidak ada. Iya. Berarti dia istilahnya ini Pak Darmawan berusaha memenuhi kebutuhan muridnya. Kebutuhan dalam muridnya, iya. layanan. Intinya Iya. begitu. Ya, Itu Ya, nih tadi yang saya jelaskan. Iya. iya. Terus apalagi yang harus dibahas? Yang kedua, minat belajarnya, minat belajar toh. Tunggu dulu, baca lagi materinya dulu. Kalau minat belajarnya siswa luar biasa, mau. Pak Darmawan juga Iya. minat belajarnya untuk diserahkan ke siswa sudah sepenuhnya dia sanukan, tetapi dia terkendalanya adalah sarana yang disiapkan oleh sekolah itu sendiri. Iya. Sarananya. Kalau menurut saya, kenapa? Karena kita gurunya sudah berusaha mencarikan ide Iya. baik dalam bentuk Iya. poster, buku, komik, video, Iya. tetapi Ya, mengunduh dia materi. mengunduh, bahkan dia mengunduh supaya dia menceritakan sebentar apakah ada Iya, keterikatannya. itu minat belajarnya, Iya. minat dia masuk kelompok minat belajar itu. Ya, minat belajar siswa juga terkembangkan, minat guru juga untuk mengajar juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa itu ada juga dari situ. Minat murid. Iya, minat murid. Cuma saya di situ ada tanda apa ya? Sistemnya Pak Darmawan itu kenapa harus dikelompokkan kepada siswa yang memang notabene tentunya adalah ada keterkaitan kekurangan, apakah bahasa saya atau bahasa yang saya cerna di situ dikelompokkan di situ sesuai kemampuan membacanya. Kenapa harus dikelompokkan? Coba kita baca di situ. Di mana, di nomor berapa itu Pak Iwan? Kalau saya tidak salah baca tadi itu di kelompok 2. Maksudnya di sini ada poin-poin nomornya di sini. Oh iya, di tunggu saya baca dulu. Ya, ini ada di Poin poin ketujuh. ke-7 ini ya. Ya. Setuju. Ya, poin ke-7 ini setelah itu ya meminta murid untuk mulai bekerja bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Tingkat kemampuan. muridnya. Ya. Kenapa harus dikelompokkan? Ya kan? Iya. Ya, contohnya kan kita berdasar seperti ini. Kalau kita sudah buatkan kelompokan itu berarti mereka harus menyatu antara yang bisa dan tidak bisa supaya saling menutupi. Tapi apabila dikelompokkan semua yang bisa, berarti bagaimana yang sudah tidak bisa? Mungkin kapan di sini karena kan ini Pak Darmawan menyiapkan beberapa Pak Darmawan sudah menyiapkan beberapa kegiatan lengkap dan instruksinya, misalnya membaca buku. Jadi mungkin di sini dari 4 poin di sini dia bagi dia bagi materinya atau seperti bagaimanakah? Ada di sini di poin ke-5. Membaca buku, artikel, komik. Mengamati poster, diagram, ya. Ringkasan untuk menunjukkan. Dibagi materinya di situ, di setiap kelompoknya, Pak Darmawan melihat kemampuan muridnya itu sehingga dia membagi dari 4 poin ini ke kelompok masing-masing. Seperti itu mungkin, Pak. Iya, tapi di sini coba kita perhatikan dulu poin 7. Di sini kan setelah itu Kak, ia kali meminta ini Pak Darmawan mulai bekerja sudah ada kelompoknya dalam kelompok untuk penugasan kali ini. Pak Darmawan telah mengelompokkan, berarti Pak Darmawan sudah mengelompokkan sebelum sudah. Apakah memang materinya yang Pak Darmawan sudah tahu bahwa kemampuan materinya ini kelompok A adalah komik yang memang si A yang bawa, dia sudah paham. Kemudian dia juga kan di sini kan ada beberapa buku diambil di perpustakaan. Mungkin setiap buku itu Pak Darmawan sudah tahu sampai di mana kemampuannya setiap kelompok. Ataukah bagaimana? Tapi tadi itu kan ada asesmen awal. Mungkin Pak Darmawan sudah mengetahui tingkat kemampuan muridnya di situ. Karena dia sudah asesmen, toh? Ada asesmen awalnya di situ. Itu sudah tingkat kemampuan muridnya. Sudah asesmen itu Bu, sudah tahu kemampuannya. Jadi dia sudah bikin kelompok ceritanya. Iya.
Begitu. Sesuai dengan tingkat kemampuannya toh. Nah, terus Nah, dia bilang berarti begini. Pak Dermawan ini sudah tahu, dia kan mencari buku dari sumbernya itu berbagai macam. Dia Ya, sudah bisa menemukan bahwa kelompok A ini ya kemampuan ini yang bisa dia kerja. Ya, ya, Ya. jadi kelompokan di situ. Jadi sebentar ini masing-masing pemikiran mereka akan digabungkan menjadi satu. Ya, bisa ya Iya. bilang seperti itu. Ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Apalagi masalah yang mau dicarikan ini? Yang ke-8. Yang ke Mendapatkan target menyelesaikan kegiatan pada Pak Dermawan menjelaskan pada muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih duluan bisa ditulis. Murid menjelas. Tabe Pak, Ibu nomor 8 Iya. ini apa namanya? Yang saya tangkap menurut saya di sini kan sudah dikelompokkan toh, sama Pak Darmawan, terus dia memberikan waktu 1 minggu. Nah, pada saat waktu yang sudah ditentukan itu Pak Darmawan menagih menagih tugas yang telah disiapkan, ya, menagih tugas yang telah disiapkan, tetapi Pak Darmawan tidak mematok atau tidak menentukan bahwa ini harus yang kau lakukan. Jadi murid itu sesuai dengan tingkat kemampuan kelompok masing-masing. Seperti itu Kak. Di sini yang nomor 8 ini. Pembelajaran IPA. Nih, diserah ke ini yang yang saya tanda di sini, keputusan tentang kegiatan mana yang dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Berarti Pak Darmawan tidak tidak menentukan bahwa ini yang harus ini seperti ini yang harus kau lakukan. Tetapi yang jelasnya materi sudah diberikan, bagaimana kreasinya murid, bagaimana kompetensi yang dimiliki dia sesama kelompoknya di situ. Begitukah Bapak Ibu? Nomor berapa itu, Bu? Nomor 8, Kak. Nomor 8. Ya. Pak Darmawan menjelaskan murid-murid bahwa ya. Apa sih? Setiap kelompok akan mendapatkan target. Iya, target kan ada targetnya. Iya, cocok ya. Ya seperti itu, Ji, Bu. Iya, tapi iya, prosesnya itu sama, Ji. Kalau 8, 9, 10 itu sama, Ji. Tapi kita harus lihat dulu penilaian yang didapat oleh Pak Darmawan di poin terakhir. Kemudian melakukan penilaian sejauh mana murid-murid kemudian membuat nilai-nilai berjenjang. Oh, berarti dia membuat nilai-nilai berjenjang. Iya, dia berjenjang. Penilaiannya penilaiannya sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak, Pak toh? Iya. Yang rendah yang rendah itu seumpama dia kan tadi sudah lihat materinya gampang. Apakah dia bisa kuasa atau tidak? Ada yang standar, ada yang paling susah. Bagaimana dia tindak ketiga-tiganya yang harus ditahukan penilaiannya dia secara berjenjang. Iya. Untuk murid-murid yang kemampuan kurangnya menuliskan mereka untuk menjelaskan Al-Quran. Untuk murid-murid yang kemampuan sedang dia kelompokkan ini sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini ada sedang, ada kurang, dia kelompokkan. Dia menugaskan mereka untuk menjelaskan Al-Quran. Untuk murid-murid yang kemampuan tinggi, dia meminta mereka membuat sebuah cerita
Nah, disuruh bercerita. Jadi apa yang ditulis ini? Dan, ya, Apa yang ditulis di sini? Tunggu dulu Pak, dianu dulu materinya dulu. digali dulu di materinya. Digali dulu materinya Pak. Harus ditahu dulu ini. Saya kira nak tulis semua paras mengapa aku bilang tadi. Masih melebar ku dengar pembahasan jadi tidak bisa kakak mengambil kesimpulan. Ya oke. Jadi fokus lagi pada yang apa mau dijawab ini, yang mana mau diangkat. Iya, Dulu, mesti kita fokus dulu ke bagian pertama. Tadi Yang pertanyaan pertama dulu Ya, kita pertama selesaikan baru apa? pindah lagi. Ya, Itu pertanyaan pertamanya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? ya. Itu. Nah, Iya. Kebutuhan ini kebutuhan apa jadi namanya di sini? bagus apa mungkin ditulis Pak Dasman, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah Antara lain, bukan adalah antara lain. ya antara lain. Itulah gunanya kolaborasi itu, kalau selalu tidak ada yang kesebenarnya. Ya Caki. Tidak boleh ya, ada Mi. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Pak Darmawan antara lain. Yang pertama, kesiapan belajar tadi, itu yang dijelaskan. Apa namanya? Mungkin dimunculkan ke di sini apa Dijelaskan namanya? lagi kesiapan belajarnya seperti apa. Kesiapan belajarnya ada poin ada pada poin Ada keberapa tadi bilang itu? begini, beliau mempersiapkan beberapa sumber belajar, Ya, sumber yang belajar, ya. menuntunnya akan mampu membantu murid-muridnya belajar sesuai kebutuhannya. Iya, dikasih masuki kembali itu Iya. anunya tuh materinya supaya Dijelaskan lebih itu pagi. kesiapan belajarnya seperti apa. Ya. Iya. Pempelangkit kemudian apa? Pempelangkit. Iya, pelan-pelan itu bagaimana tadi? Kasih Kesiapan nanti belajarnya itu bagaimana? ya nomor A bagian A, kesiapan belajar. Ya, Ibu mulai dulu. Kebutuhan belajar Ya, kemudian murid lanjut. yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan. Yang pertama kesiapan belajar. Terus profil belajar. Dulu ini sebentar dulu baru naik. B profil belajar. Profil belajar. Ketiga C minat belajar. Enter lagi Pak. Kita dulu kasih penjelasan kesiapan belajar menurut tadi anunya Pak Darmawan. Kesiapan belajarnya itu beliau mempersiapkan beberapa Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya pelan-pelan kita tahu Abu Mul. Sumber belajar yang mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan mampu membantu. Kenapa tidak goyang ini? Apanya? Dulu akan mampu membantu murid-muridnya belajar. Belajar sesuai kebutuhannya. Kenapa tidak bertambah slack-nya ini, Pak? Yang penting parasnya bertambah lagi. Sebentar, jadi makanya saya bingung menyampaikan karena tidak saya lihat Ki. Iya, Nabila di sini beliau tunggu, beliau mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan mampu membantu murid-muridnya belajar sesuai kebutuhannya. Sudah?
Sudah, Pak? Pak Rasman. Ini lagi Pak Rasman. Iya, oh enggak muncul ya. Iya, baru membantu murid-muridnya belajar sesuai kebutuhannya. Muridnya. Belajar sesuai kebutuhannya. Sudah? Sudah? Tidak ya. Sampai di situ saja murid-muridnya belajar sesuai kebutuhannya. Terus kita pindah ke profil belajar, minat belajar, minat ya. belajar. Minat dulu. Minat dulu baru profil. Iya, tak balik Belum Pak. ada jaringan. Minat dulu baru profil. Tidak muncul ini nak ketik Pak Rasman jadi tidak dilihat kalau saya. Nggak. Tertukar di bagian B dengan C Pak Tabe. Minat belajar dulu baru profil belajar. Kalau minat belajarnya tadi itu menyiapkan media dan sumber belajar. Nggak kelihatan. Iya. Bagus nih nomor 1. Kita pindah di bagian A, bagian B lagi Pak. Minat belajar lagi. Menyiapkan media dan sumber belajar. Menyiapkan media dan sumber belajar. Tabe teman izin dulu kasih masuk muridku, Dik. Izin dulu kasih Iya. Lanjut lagi dulu ya. Siapkan dah. Iya. Menyiapkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan minat murid. Mungkin jaringan tak kah atau jaringanku kah? Nggak muncul di sini. Jadi iya. Bilang saja bagian B. Ya, ada Mi. Menyiapkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan minat murid. Titik dulu, titik di situ minat murid. Kemudian sumber belajar yang beliau siapkan adalah poster bacaan, ya, poster bacaan sumber belajar yang disiapkan adalah poster bacaan komik sains. Sedangkan media berupa kartu-kartu pertanyaan dan video. Sedangkan media berupa kartu-kartu pertanyaan dan video. Ya. Kemudian profil belajar. Apa tadi tuh di profil belajarnya Pak Dermawan? Tunggu kuliah ini Pak. Pak Dermawan menyiapkan media dan sumber belajar. Pak Dermawan menyiapkan media dan sumber belajar sesuai dengan preferensi gaya belajar. Gaya belajar murid dan preferensi berdasarkan kecerdasan. Preferensi gaya belajar murid dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk.
Iya begitu, kecerdasan majemuk. Ya selesai untuk nomor 1, nomor 2 lagi. Nomor 2 strategi pembelajaran Oh bagus, mungkin kapan dijelaskan tadi Pak Rasman itu di preferensi gaya belajar murid dengan gaya visual disiapkan poster dan komik, dan murid dengan gaya auditor disiapkan video. Yang minat belajar. Iya, bagus, mungkin dijelaskan di situ di bawahnya. Enter ki dulu majemuk, baru enter ke bawah. Majemuk. Oh, ini. Baru enter ki lihat itu dulu, baru enter ki. Nah. Preferensi gaya belajar murid, murid dengan gaya visual disiapkan poster dan komik, dan murid dengan gaya auditori disiapkan video. Ya. Kemudian kalau untuk preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, itu tadi ada kan disampaikan di sini majemuk di atas kan? Ya. Yang kedua lagi preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Di situ adalah pada sambung ki enter ki dulu itu video enter ki lagi satu kali. Ya. Terus bagus dikasih di sini poin-poin Pak Dermawan di atas referensinya nih, preferensinya. Pertama, kedua. Preferensi lagi. Iya. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Berdasarkan kecerdasan majemuk, Pak Dermawan menyiapkan sumber bacaan yang berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasan verbal apa namanya itu ya? Linguistik. Iya, linguistik. Ya titik. Nah, selesai nomor 1. Untuk nomor 2 lagi. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Berarti tunggu dulu, Pak Dermawan. Atau ada mau disampaikan sama Pak Ikwan? Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Sesuai bakat dan tunggu dulu. Tulis dulu Pak Rasman. Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Karena jangan satu jelek mungkin Pak Dermawan menentukan kebutuhan. Ya nomor 2. Iya, nomor 2 nanti. Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kejelasan tentang tujuan. Pelan-pelan kini. Sorry Pak.
Yang pertama apa? Yang pertama memberikan penjelasan tentang tujuan. Harus kan dijelaskan tentang tujuan dulu. Pembelajaran, tujuan pembelajaran dan konsep dan apa namanya itu? Konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Anak-anak kuasai. Atau murid-murid nih, murid-murid ya bisa tuh nih kuasai. Terus yang kedua melakukan apa namanya itu melakukan bertanya, melakukan proses tanya jawab. Melakukan proses tanya jawab dan contoh-contoh dan memastikan bahwa murid-murid memahami konsep. Kira kemarin di demo. Memahami bahwa murid-murid memahami ya konsep. Terus yang ketiga bagian C, pengelompokan murid nih kapan di? Pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Terus yang lanjut mengobservasi nih, diobservasi nih kalau selesai itu mengobservasi dan memantau pemahaman murid dengan mendatangi kelompok. Memantau pemahaman murid dengan mendatangi kelompok. Bagian lagi. Menyediakan berbagai sumber belajar. Itu mau di 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Pertanyaan ketiga lagi. Mana Ibu Senap? Nah hilang Ibu Senap ya. Yang ketiga apa pertanyaan ketiga? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Oh ini harus. Oh tadi itu masih pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini, kedua selesai nih Pak. Ketiga iya, kedua tadi ini yang anunya strategi pembelajarannya. Selesai nih, ketiga lagi Pak. Ketiga lagi. Yang ketiga itu bagaimana guru? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kan 4 pertanyaan tadi itu. Kalau itu yang di ketiga pertanyaan yang pertama di pertanyaan pertama ada 2 pertanyaannya. Di pertanyaan pertama. Jadi ini tadi masih pertanyaan pertama ini. Tunggu dulu kuliah. Ini itu dia yang ku foto saya tadi yang Ibu pertanyaan pemandunya itu yang ku jawab 1 sampai 4. Ada yang terakhir itu slide keberapa itu 18 kapan tadi? Yang ditanyakan Pak Iwan. Kalau ini pertanyaan yang saya ambil langsung dari LMS. Ya memang di LMS itu pertanyaan pertama itu ada 2 pertanyaannya. Yang pertama dari skenario pembelajaran. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua baru masuk strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Iya berarti. Iya tunggu dulu. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensi konten. Konten kapan nih diferensiasi konten? Ada di situ anunya, Anda bilang Pak Dermawan tadi apa? Pak Dermawan meyakini beberapa sumber daya belajar. Sumber daya belajar yang antaranya poster.
Itu diferensiasinya kakak. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Jadi, apa itu jawabannya? Berarti tunggu dulu Anda ketiga. termasuk Ika bakat dan minat siswa? Kan dikelompokkan tadi tuh sesuai dengan anunya, kemampuannya. Kan ke ini berdiferensiasi itu terbagi dari bilang itu konten, proses, mau dijelaskan itu sama produk. Ada kan 3. Berarti Ya, kalau dia di tapi konten, kira-kira yang tadi itu, Bu, kira-kira tadi siswa di kelasnya Pak Dermawan itu kontennya masuk ke produknya bagaimana dan apalagi tuh yang satu prosesnya. Karena lagi ini. Jadi apa? Salah saya sebentar gitu. Bersuara. Oh, iya. kan itu terbagi 3 itu apa namanya Saudara 3 saya strategi kebetulan pembelajaran berdiferensiasi. Mbak jika enggak mampu ya. Pertama, konten. Saya mengerti kelompok. Penutupan bisa pulang. Karena saya mengerti. Iya, kenapa? Kenapa Pak Rasman? Banyak orang pegang-pegang. Jelaskan kapang itu dia yang pertanyaan ketiga. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Bagus, kapan ditaruh dulu di sini? Kan ada 3 bagian itu. Diferensiasi konten dulu. Iya. Kalau konten itu yang bagaimana? Kalau kontennya itu Pak Dermawan menyiapkan beberapa sumber daya belajar, diantaranya poster, sumber belajar dari buku, poster, komik, diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan, misalnya. Kan dia IPA, itu kan dia IPA, berarti dia bagian-bagian organ pencernaan. Enggak tahu Kak juga terlalu tahu ini tentang IPA, tapi seperti itu pernah ku dengar itu. Jadi bilang di sini Pak Dermawan menyiapkan beberapa sumber daya belajar. Tulis kapan dulu Pak Rasman Tabe di diferensiasi konten dulu. Karena mau dijelaskan itu karena ada 3 itu strategi. Ya. Berarti diferensiasi konten dulu. Di situ tulis dulu diferensiasi konten. Baru tulis Pak Dermawan adalah Pak Dermawan menyiapkan beberapa sumber daya belajar supaya jelas tentang diferensiasi kontennya dibawanya lagi. Oh iya, ini yang jelas Tabe. Di situ yang sumber belajarnya di sini kan ada buku bacaan. Iya, poster. Ya, poster. Mau dijelaskan ini untuk kontennya seperti ini, kan dia jurusan IPA, berarti dia itu kalau saya diantaranya poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan misalnya. Cocok nih. Bagaimana Bu Senap? Cocok. Karena kan itu materinya di situ. Pembelajaran IPA tadi di situ. Iya. Cocok sayang. Iya. Tunggu yang pertama dulu, kembali yang pertama bagian di proses dulu, proses. Konten, sorry. Konten. Apa itu konten? Ya. Pak Dermawan menyiapkan beberapa sumber belajar. Ya, seperti ada diantaranya misalnya, atau seperti boleh diantaranya poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Itu kan contoh toh. Yang kedua berbagai bacaan yang memuat berarti buku lagi, berbagai bacaan yang memuat
pembahasan tentang bagaimana Yang cara memuat kerja sistem apa? Cara kerja Organ sistem perencanaan. organ perencanaan Iya, belajar, iya, iya, itu dulu tulisan tentang bagaimana organ ini. pencernaan. Bacaan yang memuat organ pencernaan. Itu dulu bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan, bagaimana tentang organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber seperti buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, dengan sumber buku bacaan, dengan tingkat kesulitan berbeda. Ya, mungkin bisa disingkat di sini deh tentang cara kerja sistem organ pencernaan, toh? Iya. Tentang Berbeda-beda, koma. Artikel yang ia ambil Maksudnya di majalah anak. Kabe Bumul, itu masih bisa disambung mungkin dengan tingkat kesulitan tingkat kesulitan berat tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Iya. Toh? Ya. Iya. ada misalnya di atas tentang bagaimana Ada di atas tadi pencernaan bekerja. itu berbeda-beda. Tunggu dulu, perbedaannya sumber seperti buku tingkat sumber. Berbeda-beda, koma Paras. Artikel yang ia ambil, tunggu dulu, artikel yang ia ambil dari majalah anak. Artikel yang diambil majalah anak. Komik, sains, koma video. Sistem pencernaan, dan membuat kartu-kartu pertanyaan. Itu. Sampai di situ mau saya jadi membuat kartu pertanyaan. Ya. Kalau proses lagi. Proses. Oh, berarti kalau prosesnya itu ada tadi itu Pak Darmawan membentuk kelompok toh? Iya, proses itu sendiri. Iya, yang nomor 7 tadi, apakah? Iya, berarti Pak Darmawan meminta muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Pak Darmawan sesuai dengan kelompok. Iya, sesuai dengan kelompok. Memulai Bekerja sesuai dengan kelompok. Iya. Yang sudah ditentukan. Silakan Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, silakan. Iya, Bu. Waktunya belum selesai, Pak. Nanti kita Sudah selesai. Nanti diumpang itu pertanyaannya. Iya. Iya, tunggu dulu. Balik ini. Jadi ditutup Yang dulu pertanyaan sini. ketiga. Ya, silakan. Ibu Pertanyaan kembali ke ketiga nanti menu. Pak Rasma yang jawab. Iya. Nanti piku kalau ada ku baca Ya, dulu sebentar nunya. berbuat. Iya. Tunggu dulu masuk. Oke, ditunggu kalian nanti. Iya, tunggu dulu. Mana tadi tuan nunya? Iya. Jadi kembali begini. Tunggu dulu. Iya, mohon kembali Medi. Masuk Kalian kalau sudah kembali, iya, saya izin untuk